aja sih, karena kelihatan banget ya, baru hari ini, itu berasa kayak, bulan-bulan di bukan bulan-bulan deh, hari-hari di bulan, Oktober. Jadi Hmm. serasa banget window dressing gitu kan, satu saham naik gitu kan, diem, terus saham lainnya atau sektor lainnya main. Begitu naik, diem, ya turun mungkin sedikit, geser lagi, naik, geser lagi, gitu. Jadi, wah rame banget sih tadi. Kayak kelihatan bahwa ini, money flow-nya sih kejaga ya, mudah-mudahan. Nah, makanya yang mau ku liatin di sini, cukup penting. Ya, ini datanya. Kelihatan ya teman-teman ya? Kelihatan, Kurang lebih. kelihatan. Nah, ini tadinya mau kubikinin indeks, ya kan di sini ada price lot macam-macam, cuman belum jadi lah. Baru ngelihat yang net buy ini juga datanya baru yang hari ini ya. Jadi diambil hari ini tanggal 18. Nah, top 20-nya nih saham-sahamnya. BRI itu masuk 100 miliar. Ya, Astra, terus Telkom, ya, MTEK masuk loh segitu loh 34. Terus yang mining yang paling gede itu ada RO. Nah, semen juga yang minggu lalu kita bahas. Lumayan inflow-nya, Antam, 18 Bio, Inco, Timah, ya, gudang garam, sampai konsumernya di Unilever sama si sigaretnya di gudang garam. Nah, kalau kita ngelihat di top 20 aja deh ya, ini sebenarnya banyak nih, ada 37. Ya, cuman yang bawah ini kan udah kecil-kecil, malah ada yang minus nih, yang asingnya keluar, cuman nggak signifikan sih, kecil. Nah, dari sini aja kita bisa ngelihat, ini sektornya perbankan ada gitu ya, tambang, berbagai macam ya, nikel ada, yang emas ada gitu ya, yang batu bara ada, terus semennya juga dapat, terus CPO-nya juga dapat gitu ya, timah juga dapat, terus ada kalbe juga ada, sigaret ada, telekomunikasinya juga dapat, gitu ya, sama consumer juga ada. Ini udah kelihatan sih. Ini menurut penglihatanku ya untuk sikon market ini, seiring dengan kenaikan indeks gitu ya, mungkin juga kenaikan suku bunga juga udah bisa diprediksi ya, karena dari 3 bulan terakhir ini kan kita bicaranya tentang FOMC sama inflasi gitu ya. Jadi udah di-mapping-in bahwa suku bunga udah pasti kejadian naik gitu ya. Kasus Omicron juga udah ya tertanggulangi. Ya, cuman kemarin ada noise 2 hari yang lalu, minggu lalu ya, kayaknya habis kita selesai ini ya, Apa nih? Zoom ini, Mhm. terus malamnya kan ya, yang ada announcement yang lu share ke grup itu, Rusia Iya, iya. mau nyerang kan, kan Iya. bener-bener pas hari Jumatnya gitu ya, jadi seminggu. Nah, itu noise-nya justru dari Rusia ya, sempat ada 2 hari, 3 hari yang lalu, kabarnya kalau si Rusia narik pasukan gitu ya, ternyata enggak, ini cuma buat rotasi pasukan aja. Terus sampai, mereka di perbatasan itu udah bangun, rumah sakit, ya temporer lah ya, buat kalau misalkan perang kan pasti banyak yang terluka yang buat ngerawat. Jadi, kelihatan bahwa memang udah settle nih, untuk ke arah perang gitu ya. Ya, cuman kita nggak berharap sih ya, kondisi ini akan tambah panas gitu ya. Cuman, kalaupun itu kejadian nih, ya, perang itu kejadian. Nah, peta yang di top 20 ini udah kelihatan nih, pasca itu tiba-tiba Rusianya nyerang gitu ya, atau si Ukrainanya duluan nyerang gitu ya, udah pasti kelihatan yang rata-rata yang mining ya, mining yang di top 20 ini yang perlu diperhatiin nih. Ya, jadi kayak Antam, ada RO, terus Indi, Inco, Pins, PMG, ya, sama yang CPO juga Ali gitu. Ya,
ancang-ancangannya aja, karena kelihatan banget bahwa nah ini ada yang masuk nih, sharingnya harus dimatiin dulu. Oke, selamat datang, dengan siapa ini? Ya, lanjut. Nah, jadi yang commodity dan soft commodity itu yang perlu diperhatiin. Ya, gambarannya udah kelihatan ya di hari ini all time high kesentuh. Nuansanya adalah nuansa bulan Oktober, gitu ya. Pasti kenaikannya akan sustain. Ya, kelihatan juga di sini. Ini kalau di total aja nih, ya top 20-nya itu 600 miliar, cukup gede. Dan itu memberikan konfirmasi kalau indeks all time high ya dengan inflow seperti ini, aku rasa nggak cuma sehari 2 hari sih jalannya, bisa panjang nih, bisa 2 mingguan gitu. Jadi manfaatin juga kalau yang misal pada punya angka atau harga atas tuh, biar bisa pada keluar dulu, nanti bikin rotasi lagi. Ya, jadi kalau kita lihat hari ini udah jelas sektornya banyak banget yang main. Jadi harusnya nanti sebentar lagi pada bisa bersih-bersih ya, pegang cash gitu atau mulai alokasi lagi, ya nggak ada salahnya. Karena ya kita tahu yang namanya indeks atau chart, once itu all time high, ya akan ada saatnya juga swing ya. Swing nanti kita ngomong Fibonacci ya bisa 23,6%-nya atau di 50%-nya. Nah, ini aku coba share lagi. Pak Harjono, halo, malam. Malam-malam semuanya. Maaf telat. Oke, it's okay, Pak. Ini share-nya kelihatannya? Kelihatan. Oke. Ya, cantik sih. Berawal dari kemarin ya, bener kan ini composite ya. Dari kemarin juga ini bikin hammer gede. Ya, hari ini, sorry, itu 4H. Nah, ini hammernya gede. Ya, hammer gede. Jadi kalau kita mau cari yang kelihatan aja nih angkanya mau sampai berapa sih itu di minggu depan ya. Walaupun kita udah sama-sama di minggu lalu juga ngomong bicara angka indeks so far sih sampai 7.000 kecil ya. Tapi coba kita cek dulu nih. Ya. Jadi di Fibo 161,8 itu ada di angka kurang lebih 6984. Ya udah mendekati 7.000 ya. Itu klaster Fibo yang gue bikin nih 6980 sampai 7023. Possible untuk dicapai di minggu depan? Aku bilang possible. Apalagi kalau kita ngelihat tadi top 20 yang bikin inflow itu sampai 600 miliar ya, setengah T lebih itu. Itu dari berbagai macam sektor gitu. Jadi udah tinggal lanjutin aja. Ya mereka fund juga nggak akan mungkin maksain sehari langsung naik kayak indeks plus 100 gitu, nggak. Mereka akan bikin beberapa hari ya, karena nggak mau juga untuk kalau melulu makan di over, ya kan, pasti kan harga rata-ratanya atau VWAP-nya tuh harga modalnya jadi tinggi, gitu ya. Jadi ya kayak tadi juga udah sempat kalau nggak salah plus 67 atau plus 68 gitu ya. Ya tutupannya kan dikurangin sedikit ya. Ini kelihatan dari candle-nya nih, nggak tutup full banget. Kalaupun ada swing low di minggu depan, nggak akan gede ya. Harusnya ada di angka sekitar 6.870-an sampai situ. Arahnya akan banyak ke atas.
Jadi kita bicara dari chart, ini kita bisa lihat pola untuk kenaikan yang konsisten, ya. Itu kan di bulan Oktober nih. Ini kelihatan ya. Dari akhir September tanggal 28 gitu ya, konsisten naik terus. Sampai peak-nya itu di 21 Oktober. Setelah itu zigzag, konsol gitu ya, swing low, naik lagi. Nah, ini kalau kita mau matchingin sama dengan kenaikannya ini, yang dari akhir September sampai peak-nya itu di tanggal 20 Oktober, ya itu kan berarti kenanya 2 minggu ya, 2 minggu itu. Katakanlah kita ambil pijakannya itu dari 14 Februari ya, pijakan kenaikan awal itu penurunan terakhir itu di 14 Februari ya. Jadi kalau kita mau tambahin matchingin ini 2 minggu, ya berarti kenaikan indeksnya ini itu kan berarti masih sampai pertengahan Maret ya. Jadi pertengahan Maret ya mungkin di tanggal 8 sampai tanggal 10 lah ya. Dan yang jelas masih ada kurang lebih 2 mingguan, angka 7.000 sih harusnya udah pasti kena gitu ya. Nah, next-nya apa gitu ya? Kalau kita udah bicara bahwa 7.000 udah depan mata ya. Jadi aku sendiri menata portoku ya, once itu udah main di 69 gitu ya, atau memang udah langsung dikasih 7.000, aku akan pelan-pelan reduce dulu nih. Ngurangin paling nggak pegang cash itu minimal 25%. Ya. Maksudnya bukan berarti terus akan crash gitu, enggak. Tapi ada kalanya kita tata ulang portonya ya. Di saham maksimal 75% atau maksimal 70% ya. Sisanya atau ketambahan duit dari untungnya itu teman-teman bisa alokasikan juga ke mungkin ya reksadana pendapatan tetap gitu ya, beli ori gitu ya, atau beli sukuk, atau masuk deposito atau apalah. Karena gimana pun ya kita bicara tadi di awal, aku sempat ngobrol sama Edi, possibility-nya si Rusia ini gimana itu ya, kita nggak ngerti lah akan jadi seperti apa. Tapi kalau teman-teman mungkin menerka-nerka gitu ya, kenapa sih si Ukraine ini atau Ukraina ini sangat penting ya bagi kedua belah pihak, baik itu si NATO ya yang ada di situ Amerika sama Inggris atau si Rusia gitu ya. Oke, aku harus keluar dulu, accept lagi nih. Oke. Mr. Stephen, welcome. Oke, aku share lagi. Ya, di sini udah aku simpulkan, mudah-mudahan kelihatan ya. Ini Ukraina ya. Dia itu punya cadangan uranium terbesar di Eropa ya. Titanium nomor 2 di Eropa. Secara cadangan magnesium ya. Manganis ya, itu 12% dunia. Terus shale gasnya nomor 3 terbanyak di Eropa. Batu bara nomor 7 terbesar di dunia. Terus iron ore-nya nomor 2 terbesar di dunia ya. Nah, untuk di Eropa, si Ukraina ini merupakan negara agrikultur terbesar. Terus penghasil sunflower nomor 1 dunia. Barley nomor 2, kentang nomor 4, lebah madu nomor 5, telur ayam dan lain sebagainya. Ya. Nah, ini udah jelas negara ini untuk kedua belah pihak terlihat seksi banget gitu kan ya. Makanya Putin selaku penguasanya Rusia gitu ya, nggak rela kalau sampai Ukraina masuk NATO gitu ya. Dan itu yang diminta sama Amerika bahwa NATO itu udah
diminta sama Putin tidak boleh melakukan perluasan wilayah ke arah Eropa, gitu. Karena gimana pun, ya kita sama-sama tahu dulunya waktu Uni Soviet itu masih eksis, ya sebelum dia kalah Cold War, Uni Soviet ini kan gede dan Ukraina salah satu negara ya di Uni Soviet ini, gitu ya. Dan itu mungkin bisa jadi impiannya Putin untuk menggabungkan lagi ya kekuatan Eropa Timur gitu ya untuk melawan adidayanya Amerika gitu ya. Ya itu kita nggak tahu kejadian apa enggak untuk misi dalam tanda kutip balas dendamnya gitu ya, karena kan kalah gitu ya, Uni Soviet kalah harus memecah diri. Nah momen ini apakah memang dijadikan menggabungkan kekuatan lagi untuk melawan si Amerika gitu ya, mumpung si Amerikanya ini dipimpin sama yang bukan nasionalis kayak Trump gitu ya. Si Biden ini kan lebih ke arah kalau aku bilang apa ya, sosialis bisa enggak lah, kalau sosialis enggak, lebih ke oligarki ya, jadi yang dia ngepro pengusaha-pengusaha yang memang basisnya itu keturunan Yahudi ya, jadi dia bukan kayak Trump yang susah diatur, yang memang mau bahwa intinya nasionalismenya kental gitu kan, di mana Amerika ini harus jadi nomor satu gitu kan ya, yang tetap harus jadi penguasa ya negara adidaya ya gitu ya. Tapi berhubung ini sekarang eranya Biden gitu ya, bisa jadi ini akan dimanfaatkan Putin untuk menggalang kekuasaan ya di sana, pada akhirnya untuk nimpuk si Amerika gitu ya. Possible ke arah situ. Cuman ya kita akan lihat lagi nih ke depannya gimana ya. Ya itu singkat cerita lah peta geopolitik dunia ya, yang dimana kita sekarang bisa ngira-ngira aja. Tapi yang jelas langkah nyatanya Putin udah mulai kelihatan ya, waktu dia per Jumat kemarin itu naruh pasukan di sana tuh di perbatasannya Ukraina gitu ya. Nah, tadi awal aku sempat ngobrol sama Edi nih. Kalau yang tadi lu bilang sebenarnya pasca printing money itu sudah kejadian ya. Terus juga sekarang masuk eranya apa nih, inflasi gitu ya. Nah, kemudian apalagi Ed yang lu baca di bukunya Ray Dalio Principle? Sambil gua share ya. Boleh. New World Order ya, bukan Principle ya bukunya ya. Changing World Order. Changing World Order. Oke. Bukunya yang ini nih. Yang ada kurva kalau nggak salah. Ini nih. The Changing World Order. Why Nations Succeed and Fail. Singkat cerita, buku ini menjelaskan banyak ngupas sih ekonomi secara makro, dan kita udah di era ini, udah berkali-kali di forum ini selalu aku announce juga, kita itu udah di era long term debt cycle, siklus hutang yang jangka panjang. Jadi kalau diceritain di buku, kita udah di grafik yang ini nih, udah mau drop lah istilahnya. Kayak gitu. Terus di bukunya tuh di situ diceritakan setiap kali ada big cycle, suatu empire ya, suatu yang penguasa dunia, selalu fasenya seperti ini. Dari New World Order, Peace and Prosperity, Debt Bubble and Big Wealth Gap, ini udah kejadian di US. Debt Bust udah kejadian di tahun 2008. Kita udah di fase printing money and credit. Jadi QE-nya itu udah bukan ke banking, tapi langsung direct ke rakyatnya, yang menyebabkan itu akan berpotensi inflasi. Dan
di tahun 2022 ini kejadian juga. Nah, next dia punya projection, dia sih nggak nebak bahwa nanti US sama Russian di negara Ukraina yang perang, tapi dia cuma jelasin setiap kali empire itu selalu ada fase seperti ini. Mau zaman Roma, zamannya yang udah lalu-lalu seperti ini. Printing money and credit, dan selanjutnya itu revolution and wars. Jadi di tahun 2021 sebenarnya aku udah ambil saham-saham komoditi, udah ambil emas, tapi kecepatan. Karena di 2021 emas kan udah mulai menurun ya. Nah, sekarang momennya emas Naiknya lagi ini sekarang ya. iya, momen emas lagi di 2022. Terus investing tips ini sih sharing pengalaman aja sih. Basically aku ada beli kontrak emas terhadap euro. Kenapa aku nggak beli kontrak emas terhadap rupiah? Rupiah itu cenderung kuat di saat komoditi sedang dicari-cari orang. Jadi kalau kita beli emas, terus lawannya itu currency yang kuat, ya emasnya nggak terlalu naik. Jadi kita harus cari emas terhadap currency yang akan melemah. Nah, kenapa aku pilih emas terhadap euro? Di brokerku, IC Market, kalau kita long emas terhadap euro, kita malah dikasih swap yang positif. Artinya, selama kita long, kita nginep itu malah dikasih semacam dividen lah. Kemarin aku ada buy di 15.94, stop loss-nya di sini. Terus take profit nggak aku pakai karena aku ngincernya ke long. All time high itu di 17.50 something. Dan dia kalau dari trendline mingguan udah break. Kalau minggu ini tutup kayak gini, bisa jadi ini ada fast breakout, terus drop lagi, biar retail pada cut loss. Di sini cut loss-nya, mungkin di sini dia akan pump lagi nih. Jadi aku udah ngincer sekitar 1750 baru dilepas. Kalau dia ada retrace sekali lagi, bakal adding position sih. Seperti itu. Agak unik ya, Ed. Nggak ambilnya XAU USD, tapi XAU Euro. Iya, agak unik itu. Karena aku ngambilnya cari swap yang ini sih, Drew. Swap yang positif. Jadi kita nggak kegerus kan profit kita. Jadi memang mau nahan panjang ya. Nahan panjang. Supaya overnight-nya dibayarin gitu lah. Malah overnight-nya dibayarin. Iya kan? Iya. Kan biasanya kalau overnight kita yang kena bunga, kita yang bayar bunga ya. Iya, kayak gitu. Jadi kalau emas aku lebih cenderung main di ini sih, kontrak futures. Oke. Iya. Kalau di tempatku swap ku matiin. Jadi nggak ada yang kena sama sekali. Gitu. Oke. Nggak dapat, tapi kita juga nggak bayar gitu. Biasa di grade-nya di spread sih. Tapi kecil, Ed. Kecil ya? 0,3, 0,4. Ya standar broker Rusia lah. Aku main di FPS ya. FPS kan punyanya Rusia juga. Iya. Rata-rata kalau yang forex itu kalau nggak Aussie, ya Rusia ya. Iya. Kalau aku pribadi lebih suka Australia sih. Aussie ya? Iya. Lebih gampang juga deponya kan, bisa pakai BCA. Oh, oke. Pakai, dia ada third party gitu deh. Nggak tahu deh sekarang masih ada nggak. Terakhir dengarnya katanya udah ditutup ininya, third party. Untuk deposit via BCA. Kayak gitu. Okay. Jadi udah long batu bara PTBA dari Januari 2021. Belinya di harga 3.000. Lagi high-nya banget kan? Udah punya analisa bahwa komoditi akan naik. Terus ini juga pernah aku cerita di minggu lalu. Ternyata harga komoditi dan saham batu bara dan harga batu bara nggak jalan berbarengan. Ada perbedaan ternyata di situ. Tapi ya no worries sih aku. Dari PTBA sendiri harga all time high juga masih 6.000 atau 5.000 ya. Jadi aku masih hold PTBA.
Ya 3.000 udah depan mata lah, minggu depan Iya, lewat itu. iya. Komoditi, ya sama aku lagi beratnya di komoditi sih di 2 tahun ini. Sama yang paling berat pastinya XIIT ya, indeks 30. Itu udah jalan 23%, masih aku biarin aja. Jarang aku take profit. Aku selalu punya prinsip kalau investing itu jangan pernah pakai stop loss, tapi alokasi portfolio yang terpenting. Kalau kita mau mau punya suatu portfolio yang balance, kita harus tahu titik beratnya itu di mana. Jadi personally kalau untuk investing nggak timing the market, tapi lebih banyak di dalam market. Cuma dengan alokasi portfolio beratnya di mana nih? Terus terang kalau aku di indeks 30 beratnya 50% itu di XIIT. Sisanya baru stock picking. 5%, 5%, 5%, 3% gitu. Jadi the way manage resiko di sana. Jadi bukan pakai stop loss gitu. Kecuali trading ya. Kalau kita trading udah lain cerita deh. Karena kan mau cari risk and reward berapa. Tapi kalau portfolio itu lebih kayak gimana caranya kita bisa ada uang cash nganggur masukin, ada uang cash nganggur masukin, ada uang cash nganggur masukin terus dibuat ini bunga berbunga eksponensial. Nanti baru berasa tuh jalannya 5 tahun, 10 tahun baru berasa. Jadi targetnya untuk ke long term yang untuk investing. Tapi personally aku lebih nyaman ini sih investing. Nggak terlalu apa ya? Noise-nya sedikit gitu. Banyak belajar juga dari Brian Feroldi kalau nggak salah namanya. Di Twitter itu termasuk yang dia juga value investing juga sih. Brian Feroldi. Oke. Aku balik ke sebelum ke ini pertanyaannya, balik ke data tadi yang dimana hari ini kita sama-sama ngelihat kalau, nah kalau di 1 sampai 10 ini aku pecah dia dari top 20. Awalnya tadi semuanya total 37 karena aku rencananya pengen bikin satu patokan atau universe atau indeks lah ya, di mana investment sama tradingku nggak akan keluar dari 37 saham ini, gitu ya. Karena kita gimana pun bursa efek kan pasti akan terima terus tuh barang-barang baru ya, IPO baru gitu ya. Nah, dari sisi kita lah yang harus punya patokan atau punya barrier tersendiri atau punya list sendiri. Kita nggak mungkin bisa ngeliatin semua saham, gitu ya. Apalagi sekarang udah 730 plus gitu ya, nggak mungkin. Apalagi yang saham-saham kecil yang market cap ya di bawah 30 triliun gitu ya, banyak banget. Nah, jadi dengan kita membuat indeks gitu ya, kita bisa benar-benar tertib melihat dan memasukkan nama ke indeks itu yang memang sudah kita sortir gitu ya. Sortir dalam artian nggak cuma dari sisi market cap gitu ya, tapi juga dari sisi laporan keuangan misalkan, atau dari sisi pertumbuhan. Misal kalau kita ngomong pertumbuhan, ambil yang selama 3 tahun terakhir itu paling tidak CAGR-nya, CAGR ya main di 8% ke atas gitu ya, atau mau dikecilin lagi minimal 20% ke atas gitu ya. Itu datanya bisa dilihat di masing-masing emiten ya. Terus kemudian main di valuasi, bisa mau mau ambil yang maksimal price to earning ratio-nya let's say 30 gitu ya, atau 25 kali gitu ya. Jadi yang di atas 25 atau di atas 30 ya kita nggak masukin ke list gitu ya. Atau kita mau lihat price earning ratio atau PBV yang rata-rata selama 3 tahun atau 5 tahun ya, itu
Stockbit sih, aplikasi Stockbit yang bisa kita lihat tuh maksimal 5 tahun ya, dari 3 sampai 5 tahun itu rata-ratanya berapa. Jadi let's say kalau kita bicara rata-rata price to earning ratio yang kita sudah set adalah maksimal 30 kali ya selama 5 tahun terakhir. Kalau isi saham yang begitu kita ngelihat ternyata rata-ratanya ini main di 30 plus gitu ya, udah pasti nggak masuk list ini. Nah, di sini kalau kita lihat yang namanya fund flow, ya ini kan udah pasti ke saham-saham gede. Ya. Kenapa? Karena foreign hanya bisa masuk ya di kapitalisasi yang di atas 150, sudah pasti. 150 triliun aja itu kalau buat duitnya Indonesia terlihat gede ya. Cuman kalau kita bicara fund global kayak BlackRock, Vanguard gitu ya, apapun yang gede-gede di sana, ya Indonesia itu cuman dihargai mungkin sepersekiannya, yang pasti nggak akan sampai 10% dana alokasinya untuk masuk ke emerging market dan dikhususkan di Indonesia gitu ya. Dan saham-saham yang mereka bisa berani ambil secara masif juga itu sudah akan pasti mereka masuk di list yang disebut MSCI gitu ya, Morgan Stanley Capital International. Nah, di sini kan kelihatan banget nih yang dominan adalah yang cap-nya di atas 150 T gitu ya. Masih akan masuk nggak? Masih akan masuk ya. Tapi gini, kita lihat di mana contoh deh kita kalau lihat Astra BRI ya hari ini masuk signifikan nih 65 ya. Tapi kalau secara penutupan hari ini Astra paling naik berapa? 2%? Coba ya kita cek ya. Atau kurang dari 2%. Ya, cuma 2% ya. Terus BRI, not even 1%. Terus Telkom, turun justru. Ya. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah mereka tidak membeli secara sembarangan. Jadi nggak melulu makan over. Gitu ya. Nah, yang aku tahu adalah satu cerita yang ini valid bahwa BlackRock itu memang lagi masuk di saham Astra. Itu aku tahu persis mereka pakai broker Maybank atau kodenya ZP ya. Makanya untuk Astra juga terlihat itu 65 bio itu mostly duitnya si BlackRock gitu ya. Tapi di samping itu sayangnya ada seller juga, yaitu kalau teman-teman mungkin lihat komposisi pemegang sahamnya Astra itu yang mayoritas adalah ada yang namanya Jardine Cycle and Carriage. Nah, si Jardine ini tetap sekarang masih dominan gitu ya, tapi sepertinya mereka mulai mengurangi exposure mereka untuk di Indonesia ya, terutama untuk yang di Astra. Jadi mereka kayaknya ngurangin porsi itu 0, sekian atau maksimal 1% gitu ya. Dan itu pada area yang makan adalah duitnya BlackRock. Nah, dengan kita lihat tadi ya saham gede flow-nya luar biasa tapi naiknya hanya tipis gitu ya. Nah, ini kan bisa memberikan kesempatan buat kita nih kalau yang memang pada belum punya gitu ya.
masih bisa ngikut arus untuk saham ini terus akan naik ya, yang gede-gede. Terus kemudian yang nomor 11 sampai 20, contohnya Antam. Antam ini cuman kemasukan 18 miliar aja, ya, tapi kan kalau dilihat penutupannya aja bisa 7% gitu kan ya. Ya itu karena memang nilai kapitalisasinya sendiri tidak sebesar indeks mover yang lain, contohnya kayak BNI, BRI atau Astra gitu ya. Jadi untuk Antam, Inco, Timah yang hari ini kenceng, ya sebenarnya itu kan motornya karena smelternya Antam memang sudah dapat sudah dipastikan dapat arus listrik dari PLN gitu ya. Jadi yang aku ingat mereka butuh sekitar 111 megawatt itu supply listrik dari PLN juga dipecah dua, nggak akan langsung fulfill 111 gitu ya. Cuman itu sudah dengan adanya listrik yang tadinya smelter itu nganggur ya, udah bisa berproduksi. Jadi revenue-nya Antam bisa nambah. Ya singkat ceritanya gitu. Kita belum bisa memperkirakan nantinya berapa banyak yang akan diproduksi gitu ya. Dengan adanya listrik yang disuplai katakanlah baru 60%, ya itu masih kita raba-raba. Cuman berapapun penambahannya, market udah pasti melihat bahwa ini hal yang positif bagi Antam, terutama setelah smelternya udah jadi terus lama nganggur, gitu ya, nggak dapat produksi atau cash flow sama sekali di situ. Nah, cerita tadi mengenai inflow yang bisa kita kaitkan di sini di saham-saham yang dari nomor 11 sampai 20 ini, ya, potensi untuk mendapatkan inflow lanjutan sangat possible. Ya. Nah, kan bisa jadi ada rotasi nih. Yang pertama yang di bagian atas ini kan dominannya perbankan, otomotif, ya, sama telkom, telekomunikasi, gitu ya. Terus kemudian tambang, gitu ya. Nah, yang di sini tambang ada, gitu ya, agrinya ada, terus konsumernya dapat, ya, sama telco, ya. Nah, kalau yang aku baca dari beberapa research ya, salah satunya RHB, terus Maybank sama CIMB, mereka ini udah mulai banyak membahas ke arah konsumer. Ya, jadi aku coba share aja di Telegram tadi udah aku share juga ya. Ada satu riset, itu adalah dari RHB ya, coba aku buka. Nah ini dia. Ya, judulnya aja udah consumer, dia nulis banyak tentang consumer. Ya, ini aku gedein kelihatan. Nah ini dia. Jadi biasanya satu house udah mulai nulis tentang consumer. Beberapa diantaranya ya big names ya. Di sini ada Unilever, ada Mitra Adi Perkasa, ada Indofood yang masih juga buy gitu ya. Terus sama Sampurna sama Era. Ya. Ini possible banget jadi next untuk saham-saham yang akan dimasukin flow atau inflow dari asing gitu ya. Jadi bisa jadi akan ada rotasi. Mungkin nanti di perbankannya setelah ada kenaikan berapa persen, mereka mengurangi porsinya sedikit gitu ya. Duitnya itu dimasukin atau dicemplungin di saham-saham ini. Nah, aku sendiri pribadi tadi 2 hari ini ya, 2 hari belakangan itu mulai ngelirik Unilever nih. Ya kalau tulisannya RHB sih TP-nya sampai 53 ya.
atau upside-nya itu sampai 38%. Ya, kita bicara setengahnya aja bisa naik ya, aku cukup happy ya. Nah, pilihan lainnya bisa ke arah CBP, ya, sama HMSP, sama ke Era Jaya. Ya. Atau teman-teman bisa milih lain di sini Mitra Adi Perkasa ya, sambil dilihat yang namanya liquidity-nya enak nggak untuk masuk gitu ya, sesuai dengan kemampuan daya beli teman-teman masing-masing ya. Karena kalau aku lihat misal contoh di MAPI dengan liquidity yang seperti tadi, kalau misalkan dicemplungin duit 1M, aku pikir itu agak susah buat dapet gitu loh. Karena secara liquidity agak kurang ya. Cuman kalau kita bicara duit yang sama 1M itu dimasukin Unilever, ya mungkin story-nya akan beda, lebih gampang cari barangnya. Ya. Nah, ini yang aku pikir, yang aku lihat, ini akan jadi consumer ini yang akan jadi next sektor yang akan dimainin, ya terutama pasca perbankan itu dapat sama Telkom itu sama Astra dapat masif fund flow. Ya, mereka ada kalanya akan ganti barang dan yang possible adalah di sini. Gitu. Oke, kita buka sesi tanya jawab, boleh? Ada yang mau nanya? Silakan. Pada naik semua nih kayaknya nih sahamnya nih. Pada hijau semua, jadi pada Hijau ya semua udah jadi enggak. nyantai, kipas-kipas Iyalah aja. nyantai. Sabtu minggunya Dulu, cerah. gue tanya, Boleh, kalau Koko, Jeff. gimana perhitungannya? Apa, Ko Jeffrey? Gimana? Timah, Tim Tins. Ya, dulu kan masih kayak dulu pakai targetnya 2.000-an ya. Timah, ya. Sebentar ya, aku coba Ya. cari filenya. Ada di mana itu ya? Aku masih ada simpen sih. Sebentar ya. Masih pegang Timah, Ko Jeff, atau beli terus? Kemarin beli dulu. Kemarin beli? Iya, 13.7 itu. Dapat banyak dong ini. Kan dari hitunganmu itu ya udahlah coba. Ya. Coba sebentar aku lihat ya. Yang lain kalau ada yang mau nanya boleh silahkan. Sambil aku cari hitungannya yang buat Timah nih. Mau tanya tadi list yang 21 sampai 30 belum dibahas ya. List yang tadi kan ada banyak tuh, baru sampai 20 dibahasnya. Oh boleh, nanti aku liatin Ya. Pak. Siap. Iya, terima kasih ya. Oke, listnya aku tampilin dulu sambil aku cari hitungannya ya. Oke, agak susah kayaknya nyarinya. Jadi
Yang aku ingat gini, Jeffrey, buat timah, kalkulasiku itu kan balik ke harga timah yang saat itu aku pakai patokannya kalau nggak salah 27.000 ya per metric ton gitu ya. Dengan 27 per metric ton, terus dikalkulasi kan pakainya dolar kan, itu 27.000 dolar gitu ya, dikurangin financing cost-nya timah saat itu yang aku ingat ada sekitar di 2 juta dolar gitu ya. Kemudian dihitung-hitung kita pakai EPS, kita pakai price to earning ratio kalau nggak salah masih di antara 13 sampai 15 kali ya. Jadi fair value-nya di 2100 ya kalau nggak salah ya. Timah itu. 2000-an koin dulu. Ya. 2000-an ya. 2000-an ya. Nah, padahal kalau lihat timah yang sekarang, satu, harga komoditinya itu sekarang sudah lebih tinggi. Ya kan? Coba aku lihat di investing in futures itu kemungkinan 32 something. Kita cek dulu. Oh, 43.000 loh. Jauh banget loh. Jadi dulu hitunganku bisa ambil angka sekitar 2000-an, itu cuma pakai rata-rata 27 sampai 29.000 per metric ton. Padahal sekarang harga tinnya, komoditinya itu 43.700. Wah, naiknya sih gila sih. Jadi kalau asumsinya adalah yang bisa kita pegang adalah sekarang main di produksinya. Kalau memang PT Timah itu tetap masih bisa bikin sustain produksi, ya seharusnya fair value akan di atas angkaku. Cuman kalau dia nggak bisa mempertahankan produksi gitu ya tetap maksimal ya di 2000-an itu sih kok. Cuman sayang aku nyari filenya itu perlu waktu ini. Tenang aja Ya koin. biasa udah tua ya gini nih. Mau nyari sesuatu tuh harus di prepare jauh-jauh hari ya. Tadi Pak Harjono nanya apa ya Pak? Yang list itu ya? List yang tadi, sebentar aku share lagi ya. Iya, listnya itu Oke. yang berikutnya kenapa dipilih itu 37 itu. Oke. Ya aku lihat share lagi di sini. Nah, jadi di 21 sampai 37 ya Pak ya? Iya. Ini sebenarnya bukan saham jelek di sini. Ya. Karena kalau kita ngelihat Arna ini sahamnya Edi ini pertumbuhan IPS-nya selama 3 tahun terakhir tuh positif terus, bagus. SMSM juga sama gitu ya. Terus Akra juga ini bagus. Kemudian agro ya sekarang ya tadi memang lagi naik aja. Terus Indosat juga, nah ini kan punya story tersendiri pasca dia merge sama Hutchison atau Tri, gitu ya. Terus Medco juga pasca dia akuisisi blok yang tadinya punyanya ConocoPhillips ya. Jadi dia ini sekarang bisa dibilang kalau di Indonesia itu jadi the most integrated untuk oil and gas. Ya. Minyak sama gasnya itu 50-50 dia.
Kemudian Sido muncul juga kalau simply dilihat dari sisi return on equity sama net profit margin itu tebel banget. Bagus itu. Bagus ya. Terus DSNG juga ini salah satu company sawit yang revenue-nya juga konsisten tumbuh nih. Karena kita bicara kan sawit juga lagi bagus gitu ya. Jadi dia masuk jadi salah satu yang mendapatkan revenue lebih lah dari sisi kenaikannya. Terus ini Hermina, ini salah satu rumah sakit. Kalau kita compare sama Mika, sama Same, macam-macam. Nah, Hermina ini yang memang masih dibilang valuasinya masuk akal, masih lebih murah daripada yang lain. Harum company tambang yang tanpa punya utang atau net cash dia punya. Ya proxy awal itu di batubara, cuman pasca dia akuisisi company yang dari Australia, jadi dia main ke nikel sekarang ya. SCBP jelas rajanya mie instan, INTP juga kalau dilihat dengan punishment market ya sama sih sama semen Gresik juga. Harga emiten semen itu dari tahun lalu sampai sekarang itu kan bisa dibilang nggak naik tuh, chartnya bisa dilihat. Jadi diskonnya sendiri itu di 20% lebih. Gitu ya. Terus kemudian Bukalapak juga kalau kita lihat pasca dia akuisisi banknya Alobank, BBHI, punyanya CT Corp, sama dia mau ada bikin kerjasama bikin groceries sama City Corp juga gitu ya. Plus juga nilai intrinsic value yang diambil dari sisi cash and cash equivalent-nya, ya itu kan di angka sekitar 233, sedangkan harga sekarang itu baru 2 kali, mungkin 1,8 kalinya. 1,8 kali dari intrinsic value yang ambil patokan dari istilahnya itu saya ada ini di sini, nggak lupa istilahnya. Buka. Nah, jadi istilahnya itu cash equivalent per share ya, sama net asset per share itu cuman sekarang itu kurang lebih 1,8 kali ya. Jadi ini company digital yang revenue-nya itu tumbuh secara konsisten selama 4 kuartal terakhir itu di atas 50%, Pak. Walaupun memang dia belum profit ya, tapi biasa company digital gitu. Kita melihatnya adalah dari sisi revenue-nya yang konsisten tumbuh 50% gitu ya, setiap kuartalnya, dan dengan harga yang hanya dihargai untuk sekarang itu 1,8 dari cash equivalent per share. Aku pikir ini masih terlalu murah, terutama juga dia punya cash yang melimpah dan dia sudah masuk di right issue BBHI gitu ya. Jadi BBHI jadi salah satu cash cow-nya gitu ya. BBHI itu kan bank digital yang sudah profit. Nah, kalau sudah profit berarti dia tetap akan dapat pembagian dividennya gitu kan. Jadi itu juga nambah satu value tersendiri. Kemudian MTDL juga ini company yang tadinya cuman jualan laptop, jualan handphone gitu ya. Terus sekarang dia migrasi, dia punya data center, terus juga dia bangun data center salah satu yang terbesar juga ya. Aku lupa mungkin di daerah Cikarang atau di mana gitu. Jadi dia itu sekarang udah punya data center, tetap masih jualan laptop, sama dia jualan SaaS, jadi software as a service. Jadi buat company yang misalkan dia punya gudang, ya, cuman
masih belum punya sistem di gudangnya. Jadi misalkan mau nyari spare part Honda misalkan gitu, yang tipenya A gitu ya, masih ada berapa banyak, terus spare part B, spare part C gitu ya. Nah, si MTDL ini dia nyediain softwarenya itu, Pak. Jadi jualan SAS itu marginnya tebel. Kenapa? Karena dia modalnya ya cuman sistem atau developer yang memang sebenarnya dia udah nge-create itu sistem, satu sistem gede ya. Jadi tergantung konsumennya butuh apa, dia udah tinggal meng-customize aja nih rumusannya. Gitu. Dan biasanya kalau SAS itu kan setiap customer setiap bulan tetap akan bayar biaya maintenance setiap bulan atau setiap tahun gitu ya. Jadi dia tetap dapat. Nah, dan ini menarik gitu. Terus kemudian BBB, Bank Digital, yang kalau aku lihat sekarang ini secara downloader, itu BBB memang masih yang terbaik ya. Jadi kalau dilihat di App Store sama di Android, ya Bank Newcomers, itu downloadernya udah lebih dari 10 juta, Pak. Dan dia secara konsisten juga memang nambah fitur di platformnya ya. Nah, memang kalau kita lihat kelemahannya BBB itu dari sisi mereka nyebarkan yang namanya kreditnya gitu ya. Karena ini kan BBB yang punya itu Akulaku Silver ya. Akulaku Silver ini perusahaan China. Ya, jadi ceritanya dulu kan backdoor nih kayak orang-orang yang dari Alibaba gitu ya. Pindah ke Akulaku Silvernya ini, kemudian ngembangin si BBB ini. Nah, mereka itu secara modal atau secara kapital memang banyak. Makanya dia bisa dibilang sekarang ini masih mode yang sangat agresif untuk menyalurkan kapitalnya ini dalam bentuk loan gitu ya. Dan loan-nya ini bukan loan dengan bunga murah. Loan-nya ini itu bunganya luar biasa tinggi, Pak. Kita bisa ngelihat ya di aplikasi Akulaku ya. Kalau misalkan kita mau beli handphone atau mau beli apapun di sana, itu kelihatan di awal itu DP-nya ringan. Cuman kalau dikalkulasi setahun ya, itu user bayar bunganya itu sampai 36%. Gede banget. Nah, memang dengan kondisi seperti ini wajar kalau si BBEB secara NPL non performing loan ya untuk dijejerkan sama Agro sama BBHI gitu ya. Terus sama Bank Aladin gitu ya. Dia masih yang paling jelek secara NPL-nya. Karena dia memang modenya ekspansi dan dia benar-benar gencar untuk pengen nyalurin loan tersebut ke user. Nah, kemudian terakhir United Tractor. United Tractor-nya ini anak usahanya Astra ya. Dia pasca coal yang harganya juga tinggi, penjualan alat beratnya juga bagus, naik signifikan. Terus kemudian juga punya yang namanya Pama Persada gitu ya, yang karena para miner sekarang untuk yang coal itu banyak buka tambang baru juga ya, karena dia nggak mikirin strip rasio nih. Kalau harga coal yang kita bicara 2 tahun yang lalu masih di harga 70 atau 60 gitu ya, mereka mau ngambil batu bara yang dalam banget itu mungkin mikir gitu ya, karena cost-nya nggak sebanding. Tapi kalau sekarang dengan harganya tinggi ya nggak apa-apa bayar cost lebih gitu ya. Justru yang cadangan-cadangan yang dalam mereka pada ambil dulu tuh gitu. Nanti kalau harga coal-nya kemudian turun, nah baru yang tambang-tambang dalam ini mereka stop dulu ya. Mereka fokus balik lagi yang tambang-tambang yang ketersediaan batu baranya itu yang mendekati permukaan gitu. Nah, ini 37 saham ini saya ambil gitu ya. Memang
Ada yang dari story, ada yang dari valuasi, ada yang dari future-nya atau prospek bisnisnya ke depan saya lihat persis. Gitu. Jadi ini merupakan campuran tidak melulu secara valuasi hanya yang price to earning main di maksimal sesuai indeks ya 16 kali. Jadi yang di atas 16 pun saya tetap masukkan gitu ya dengan pertimbangan masih ada growth ke depannya. Terus nggak melulu juga saya ambil yang secara return on equity-nya di atas 12%. Ada beberapa yang juga masih kecil. Gitu ya. Karena saya juga ngelihat ada over punish misalkan dari sisi market ya, di mana harganya udah turun banyak gitu ya. Terus juga saya kombinasi dengan company yang memang secara konsisten itu membukukan pertumbuhan revenue. Gitu ya. Contohnya tadi salah satunya di Bukalapak, terus juga di SMSM. Gitu ya. Walaupun kalau kita ngelihat SMSM ini secara likuiditas nggak terlalu liquid. Nah, lihat volumenya nih, kecil. Gitu ya. Cuman ini bukan berarti nggak ada likuiditas company jelek, enggak. Ini company bagus. Waktu sebelum COVID yang saya tahu ini SMSM secara pertumbuhan EPS atau earning per share 10 tahun terakhir dia bisa membukukan kenaikan itu 20%, Pak. Jadi tiap tahun naik 20%, tiap tahun 20 lagi. Gitu ya. Padahal kalau kita lihat ini jualannya apa sih? Jualannya kan merek Sakura ya, apa namanya, karburator, terus ya spare part otomotif lah gitu. Yang bukan spare part asli. Jadi kalau spare part asli kan belinya cuma ada di dua tempat, ya di Auto 2000 gitu ya, atau di anak usahanya Astra yang namanya Shop and Drive, gitu ya, atau di tempat Astra di dealernya langsung gitu ya. Nah, karena kebanyakan kendaraan di Indonesia itu kan yang beredar adalah kendaraan yang memang sudah selesai masa garansi ya, jadi udah 3 tahun lewat gitu. Nah, mereka pemilik mobil yang memang udah lewat masa garansi dealernya kan pasti akan lebih milih udahlah cari yang kualitasnya cukup bagus tapi harganya termasuk murah. Nah, mereka banyak yang ambil barangnya si SMSM ini gitu. Jadi secara revenue itu tumbuhnya signifikan. Lucunya gini, ini company yang jualan parts. Ya. Kalau kita versuskan sama company yang jualan mie, contohnya ICBP, yang notabene-nya adalah consumer, itu ICBP-nya masih kalah. Gitu ya, padahal itu kan makanan gitu ya. Indonesia 270 juta masih banyak yang memang tiap bulannya itu nyetok Indomie, Supermie gitu ya. Cuman secara pertumbuhan IPS-nya itu masih kalah Pak sama ini company gitu. Ya walaupun ini nggak banyak yang cover gitu ya, sama kayak Arna ini jualan tegel khusus Keramik. ya keramik yang kelas banyak kan kelas 2 tuh, yang perumahan Perumnas gitu ya, yang perumahan ininya di cover sama BTN. Nah, nggak banyak yang cover. Nah, Lucky aja kemarin 3 hari yang lalu kalau nggak salah aku ada kasih juga di RHB yang bikin, iya. betul ya, dia Iya. yang nulis risetnya Arna gitu ya. Cuman kalau SMSM, saya tahu aku dari 2 tahun yang lalu nggak ada yang nulis Pak. Iya. Nggak tahu kenapa. Tapi itu masuk watchlist-nya aku juga itu, Drew. Oh gitu. SMSM. Itu karena memang konsistensi pertumbuhan IPS ya. Oh iya, bagus. Terus profit marginnya itu dipertahankan 15%, Bro, setiap tahun itu. Ya, Nggak pernah kurang betul. dia. Betul, itu gede. Cuman dia memang kena banget waktu pandemi awal ya, 2020 tuh kena dia.
Cuman sekarang udah mulai bangkit lagi. Nah, Iya. memang tantangannya SMSM ini pasca nanti ya kita bicara 7 sampai 10 tahun ke depan waktu Indonesia udah implement, udah harus pakai mobil listrik gitu kan ya. Nah, apakah mereka ini bisa secepat itu jadi penyedia spare part yang untuk battery gitu ya? Nah, kita belum tahu. Jadi ya yang namanya historical tetap perlu ya. Cuman itu tidak menjaminkan perulangan bahwa di masa depan akan tetap sama nih untuk pertumbuhan IPS-nya. Ya tetap akan selalu seperti itu. Makanya kita melihat company kan tetap harus holistik ya. Jangan lihat dari masa lalunya aja, jangan lihat hanya dari bagi dividennya saja gede, tapi futures-nya perlu dipikirin juga gitu. Kalau company cuma hidup di masa lalu, ya ujung-ujungnya market cap-nya khususnya untuk sekarang ya di tahun-tahun sekarang udah digital, orang ngelihatnya growth ya, pertumbuhan. Jadi kalau cuma ngelihat dari masa lalu bahwa ini company yang bagus gitu ya orang nggak atau fund nggak banyak ngelirik juga, ujung-ujungnya market cap-nya akan stagnan gitu. Kalah sama yang baru-baru yang bisnisnya adalah digital yang light asset, asetnya ringan, bisa dihargain atau divaluasi dengan multiplier yang luar biasa tinggi gitu ya. Ya contohnya lah yang fenomenal banget kan Arto ya. Arto itu juga sama, revenue-nya tumbuh signifikan. Jadi di atas 30%. Ya, cuman kalau ditanya itu sudah profit atau belum ya emang belum. Itu sih. Ya, kira-kira Lompat ke gitu. topik inflasi nih, Drew. Boleh? Pengen sharing Boleh, juga boleh. sih. Kalau di luar negeri itu ada tesis, kalau memang inflasi itu katakanlah Indonesia akan terus naik inflasinya, saham-saham banking itu akan cenderung strong, cenderung dibeli orang. Tapi personally aku belum research di masa inflasi Indonesia gitu. Apakah saham-saham banking Indonesia itu juga cenderung strong? Itu sih. Aku nggak tahu nih dari Andrew ada nggak kayak pernah sempet research kalau inflasi tinggi saham banking kemungkinan besar naik. Kalau inflasi tinggi, ya banking itu kan dibagi dari beberapa sisi ya. Ada yang memang fokusnya di korporasi, ada yang fokusnya di KPR, gitu ya. Ada yang fokusnya ke kredit consumer. Nah, kalau inflasi yang logikku mengatakan gini, banking yang fokusnya ke KPR, ya kemungkinan akan ngalamin perlambatan revenue sih. Jadi yang fokus di situ kan contohnya BBTN ya, kelihatan. BBTN itu kita bicara sekarang deh. BBTN kalau kayak KPR compare sama BCA, sama BRI, sama BNI. Itu sebenarnya BBTN yang bisa dibilang itu rajanya bank dengan sebaran KPR luar biasa ya, rajanya KPR. Itu jual rate-nya atau bunganya itu masih lebih tinggi daripada BCA, ya. Masih lebih tinggi dari BNI, gitu ya. Ini dengan kondisi kita bicara suku bunga belum naik loh ya. Iya. Apalagi nanti pasca suku bunganya naik, gitu ya. Ya let's say lah naik 50 atau 75. Ya aku pikir akan ada squeezing di revenue sih. Khususnya untuk yang ke arah itu ya. Tapi kalau kita bicara ke kredit consumer, terus kalau yang kayak korporasi dengan adanya inflasi, impact-nya nggak sebesar yang main di KPR gitu ya. Karena balik lagi nih, kalau kita bicara ke korporasi kayak Mandiri, ya Mandiri itu kuat banget di korporasi. Ya yang namanya corporate kalau mau ngambil loan gitu ya atau standby loan di bank,
mereka juga pasti akan neken, gitu kan. Jadi mereka tetap butuh, ya, cuman nego yang namanya bunga, itu aja. Tetap masih lebih aman gitu ya. Kemudian juga yang consumer ini contohnya ya orang yang buat beli iPhone baru gitu ya, mau beli ya intinya berbau dengan gadget atau apapun yang konsumtif lah. Rasanya sih pertumbuhannya tidak akan terganggu, gitu ya. Cuman menimbulkan resiko di mana NPL-nya akan lebih tinggi daripada bank-bank lainnya, possible. Cuman gini, ini ada rumusannya nih kalau kita bicara NPL macet ya. Biasanya orang itu atau nasabah bank rata-rata macet itu setelah 2 tahun dari mereka ngambil atau setelah mereka akad kredit. Gitu. Jadi kalau misalkan suku bunga naiknya sekarang ya, mereka tetap masih ambil kredit consumer gitu ya. Macetnya nggak di tahun ini ya, macetnya nanti di 2024. Jadi NPL-nya berpotensi tinggi nanti di 2024. Tapi at least revenue di 2022-nya ini tumbuh dulu. Iya. Gitu. Jadi masih kayak kebungkus gitu ya. Enggak yang kepisah antara yang beneran kreditnya skornya bagus dan yang jelek dari yang ngambil kredit. Betul. Nah, kalau sampai suku bunga naik lagi, ngebayangin sih kalau yang kayak BBB itu nyalurin kreditnya itu bunga bisa setinggi apa sih? Sama aku juga. Ya, oh iya, gimana Bro? Gini, pangsa pasar bank itu kan beda-beda. Ada yang memang main di akar rumput banget ya. Contohnya BBB ya, di mana mereka memainkan fear atau mereka memainkan FOMO ke orang gitu ya. Jadi ada rilis Samsung terbaru gitu ya, terus Huawei sekarang juga produknya tambah banyak, terus iPhone gitu ya, macam-macam. Nah, kalau buat masyarakat kalangan bawah, mereka biasanya kan akan milih yang penting barangnya gue punya dulu gitu loh. Masalah nanti bayarnya atau bunganya berapa itu urusan belakang gitu kan ya. Mau pakai pinjol juga terserah ya. Yang penting ada dulu ya barangnya ya. Yang penting pakai dulu gitu kan ya. Ya itulah segmentasinya beda-beda memang. Iya. Tapi one thing for sure, kalau memang inflasi itu akan naik tinggi, udah dari awal dari sekarang ini sih udah di trimming saham-saham yang growth-nya tinggi, tapi dengan minjem uang yang banyak dari bank loan, itu pasti akan berpotensi bahaya sih kalau untuk sampai inflasi itu tinggi. Jadi benar sih kata lu Sidro, kalau memang dia growth-nya tinggi, cuma lihat dari satu sisi aja, itu bahaya sih. Kalau kita mau ngambil suatu stok cuma gara-gara ngeliat, ini prospek ke depannya bagus banget, tapi nggak dilihat dari sisi-sisi lain, gitu. Kalau personally sih, aku punya 7 checklist sih setiap kali mau ngambil saham untuk long term. Mungkin sambil share aku ya. Catatan sendiri sih ini. Catatan si Boy, catatan si Edi. Jadi harus ngelewatin 7 proses ini sih kalau aku untuk milih satu saham. Yang pertama, performa masa lalu. Kita akan ngelihat revenue, net income, sama cash flow. 5 tahun terakhir itu uptrend atau enggak earnings-nya. Kalau itu pas, baru masuk ke nomor 2. Apakah positif growth rate-nya itu bisa di atas pertumbuhan GDP Indonesia. Jadi kalau dia bisa sampai growth-nya itu sampai 7%, 8%, dan ini acuannya ke future growth rate, itu baru aku lirik. Tapi kalau future growth-nya itu di bawah itu, biasanya aku nggak lirik. Terus kalau nomor 2 pas, nomor 3 akan ngelihat dari brand power, network effect, sama efficient scale. Jadi kalau di bahasa Warren Buffett itu lebih ke namanya economic mode. Dia seperti apa sih
produknya ini kita kenal nggak sih? Contoh kayak Sido muncul nih yang tadi sempat kita bahas. Itu kan hampir setiap rumah atau kita ngomong tolak angin udah pasti orang tahu kan. Jadi mau cari saham-saham itu yang brandnya itu tuh sampai sekuat itu gitu. Nah kalau itu juga pas. Jadi ini kayak pilot mau take off pesawat ada checklistannya dulu nih. Kalau 7 checklist ini pas semua, itu baru aku langsung ngambil decision ini. Nah setelah itu, setelah economic mode, lihat dari konsistensi ROI-nya. Kalau dia punya minimum 12%, dan dia bisa naik lebih di atas, itu juga pas di aku. Jadi basically aku mensimplify dari 700 saham itu gimana cara milihnya ini, prosesnya seperti ini sih, thought of prosesnya. Terus yang nomor 5 udah pasti cari Kenapa yang menarik tadi 12% ROI. Itu kan kalau kita bicara bandingin sama 7 days repo rate, itu kan berarti kurang lebih 4 kalinya ya. Kenapa di angka 12? Kenapa nggak 10? Nah, atau nggak 8,5? Iya. Nggak ada buku yang pasti sih. Jadi itu cuma buat kayak filter screener aja sih. Kayak angka itu lebih pas. Cuma kalau ditanya alasan eksaknya mungkin dari lu sendiri bisa jelasin teknisnya sih. Kalau ini cuma kayak pengalaman aja. Kalau biasanya sih gini, patokannya itu kan deposito aja nih. Sekarang kita bicara dengan 7 days repo rate itu kan 3,5. Iya. Deposito ya main di 4 lah. ya. Oh 4 ya? 4 sekarang tuh. 6 itu BPR ya? Iya. Gue ingetnya yang BPR itu masalahnya. Deposito bank digital, Bro. 6. Si bank itu ngasih 7%, dikasih bunga harian, boleh exit kapan aja. Makanya justru itu baru kapan hari install si Neo Commerce ini, gitu kan? Dapatnya 7% gitu loh. 6%, 7%. Oh, ya patokannya kupikir segitu. Enggak ya, Bang Konven di bawah Konven itu 4, ya? Iya. Konven 4 ya? Iya, 4. Oh. Kalau sederhananya sih dulu ya banyak beberapa buku yang kubaca ya sama pakar financial juga, mereka berpatokan kalau ROI itu at least berarti minimum adalah 2 kali lipatnya suku bunga deposito yang berlaku di pasaran saat itu. Jadi kalau kita ngomong sekarang 4 gitu ya, atau 5 lah biar gampang, ya kita bicara berarti ROI at least atau minimum itu di 10. Tapi kalau once nanti suku bunga naik, depositonya juga naik gitu ya benar angkanya di 12. Gitu sih. Ya, berarti, ya cuman itu pilihan lah. Iya, berarti benchmarking lebih tinggi biar buat screening stoknya lebih ini lagi kali. Betul. Karena kalau sekarang kondisi COVID yang bentar lagi hilang gitu ya, ini kan masih banyak company yang belum bisa pulih di sebelum COVID ya, di pre-COVID. Banyak yang masih belum pulih, ada yang juga masih setengah pulih gitu kan ya. Nah, cerita kalau di rata-ratakan, intinya belum balik lah ke tahun 2018, 2019 ya untuk earning nih kita bicara. Rata-rata 730 plus company yang listing di Indonesia gitu ya. Jadi otomatis dengan earning yang belum pulih pun yang namanya return on equity-nya juga kesimpulannya belum pulih juga seperti zamannya pre-COVID gitu ya. Jadi kalau misalkan screening kita taruh di angka yang tinggi, bisa jadi banyak company bagus gitu ya lewat. Yang lewat. Atau iya kan? Atau mungkin bisa dipakai rata-rata tuh ROI selama 5 tahun, let's say. Iya. Jadi mungkin lebih dapat gambaran bahwa ini track-nya itu lebih valid gitu. I see. Nah, yang selanjutnya pasti aku ngeliat utangnya yang kecil sih. Dari current ratio, debt to EBITDA, debt to service. Baru intrinsic value. Kalau dia pas semua ini, baru itu ada saham yang ini bisa ngelewatin 7 step ini. Artinya ini saham bukan yang abal-abal ini.
Kalau memang dia harganya masih meroket, kita bisa agak sabar nunggu. Atau enggak cicil dengan belinya sedikit-sedikit. Jadi waktu dia koreksi kita beli. Waktu dia koreksi kita beli. Kalau udah ngelewatin 7 ini sih. Jadi ada checklistan ini sih. Yang buat, kadang-kadang kita 700 stok itu kan pusing ya mikirinnya, Drew. Kayak tadi Pak Harjono juga kan sempat nanya stok screeningnya lu apa nih, Drew? Betul, yang Karena the 37 way list itu. kita investor itu kan harus siapin watchlist dulu nih sebelum kita ngambil keputusan berinvestasi. Kalau watchlist kita itu berantakan, ngambil decision untuk invest itu pastinya juga takutnya nggak bagus jadinya. Jadi mesti ada tahapan rumusan lah. Mungkin Ko Jeffrey bisa beda, Pak Harjono bisa beda, dan teman-teman yang di sini juga bisa beda. Tapi intinya kita harus punya ada satu sistematis yang sesuai dengan kriteria cara kita investasi, dan kita simplify itu, kita screening, terus kita rajin masukin watchlist. Dari situ mungkin lebih bagus untuk long term-nya sih. Kadang-kadang kalau nggak masuk ke watchlist, kita lupa. Saham ini udah ketemu bagus, tapi lupa. Jadi watchlist itu sangat-sangat penting sih. Jadi kayak tadi Andrew juga bikin itu 30 kayak gitu tuh menarik banget itu. Aku sih setuju sih untuk watchlist itu. Memang sifatnya subjektif sih ya kalau kita menyusun watchlist. Tapi iya, subjektif benar. Kita melihat ya kita bicara lah fund manager ya. Fund manager manapun, mau itu fund yang baru mulai kayak Jarvis gitu ya, sampai ke fund yang udah super gede kayak Schroder atau Panin gitu ya. Mereka udah pasti punya watchlist untuk mereka pantau ya, atau mereka sudah punya list katakan 30 atau 25 atau 20 gitu ya. Jadi maksimal adalah 20 saham ini yang mereka bisa beli gitu ya. Possible untuk ini dirotasi, ditukar gitu ya. Misalkan ada 2 yang keluar karena mungkin contohnya tadi nggak lolos screening dari 7 stepnya Edi gitu ya, sehingga ada yang kelempar 2, padahal ada yang gantiin baru nambah 2 lagi. Jadi kayak kita bicara indeks LQ45 gitu ya, kan ada yang keluar, ada yang masuk gitu. Atau misalkan list saham margin bursa itu ada yang keluar, ada yang masuk gitu. Jadi dari patok angkanya maksimal adalah 30 list atau 25 list atau 20 list. Nah, mereka juga dengan seksama itu mereka memperhatikan setiap kuartal, setiap laporan keuangan itu rilis gitu ya. Mereka akan matchingkan lagi tuh. Masuk kan nih kriterianya. Kalau memang kriterianya nggak masuk, ya otomatis harus di take out. Konsekuensinya di take out atau dikeluarkan adalah mereka harus menjual habis porsi mereka di saham yang keluar dari list itu. Jadi fund manager pun melakukan hal yang sama, cuman ya kita di retail nggak banyak yang tahu aja gitu. Jadi saat kita mau menerapkan itu nggak bisa karena kita nggak ngerti gitu kan pola pikirnya fund itu seperti apa. Bahwa mereka benar-benar mereka punya watchlist yang mereka pantau secara seksama dan mereka tidak ragu-ragu mengeluarkan 1 atau 2 atau 3 saham yang memang udah nggak sesuai kriteria lagi dan mereka harus mengosongkan portofolio mereka dari 3 saham itu. Kalau kita mungkin di retail lihat wah ini mungkin masih dimaafkan gitu kan ya. Atau malah di average gitu. Ya, mereka nggak bisa. Begitu komite menyetujui bahwa ini harus take out, udah habisin. Gitu. Porsinya katakan tidak ada saham yang baru masuk, berarti sisa uang penjualan dari 2 saham yang keluar atau dari 3 saham yang keluar itu akan dialokasikan di saham-saham yang memang existing. Mungkin dibagi rata tuh secara proporsional, mungkin 1% semuanya. Iya, setuju sih supaya itu. dapat weighting yang seimbang. Itu yang 37 tadi kayaknya sih mau aku lanjutin. Jadi nanti biar dapat suatu bobot indeks tersendiri ya. Jadi akan kuatur mungkin paling gampang adalah
Satu, dari sisi market cap-nya dulu ya, di mana yang selama ini ku terapin adalah blue chip itu mayoritas 60% di portoku. Jadi dari 37 itu aku akan bagi yang blue chip, otomatis nanti akan ditempatkan dana yang lebih besar, yang sedikit lebih besar daripada yang second liner. Jadi supaya paling enggak tujuannya adalah apa sih? Tujuannya adalah kalau blue chip atau index mover itu kan pasti mimicking ke indeks IHSG. Ya. Jadi pasca IHSG memang lagi all time high, ya portofolio atau indeks kita, contohnya tadi yang 37 ku bikin itu harus sesuai dengan pergerakan indeks gitu ya. Syukur-syukur di atas itu. Nah, tapi kalau misalkan contoh kayak tadi indeksnya naiknya signifikan tuh 50 gitu ya, misalkan secara persentase naiknya di 0,7%. Gitu ya. Tapi misal portoku di hari ini cuma naik rata-ratanya itu cuma 0,4% gitu ya. Berarti ini ada yang salah nih. Ada yang settingannya mungkin terlalu besar di beberapa saham, ya, yang dimana itu tidak menghasilkan gain. Nah, sedangkan di saham yang menghasilkan gain itu penempatan duitnya masih terlalu kecil. Nah, kalau udah memahami konsep ini, kita memahami bahwa kita harus punya list sendiri gitu ya, makan asik banget. Jadi seminggu itu kita bisa pantau, intinya saham yang kita punya yang sudah sesuai indeks tadi itu compare sama perjalanan seminggunya indeks itu inline nggak sih, atau justru kita malah di bawah. Nah, yang di kemarin Edi sempat kasih lihat yang di Bisa Invest itu, ya kalau misalkan teman-teman udah sempat coba juga, ada laporan atau ya laporan sifatnya, laporan selama seminggu terakhir ya, bahwa saham atau watchlist yang memang sudah kita bikin, gitu ya, compare tuh ke kenaikan indeks IHSG ataupun indeks sektoral, ya, itu bisa ada nilainya. Bener Ed ya? Iya. Ada reviewnya kan ya? Ada. Jadi watchlist yang kita bikin di Bisa Invest itu banding sama IHSG kelihatan tuh ya menang atau kalah gitu kan ya. Gitu. Jadi yang produk yang dibikin yang nanti soon akan di launching itu juga akan mempermudah teman-teman bisa mengadopsi pemikiran fund manager gitu ya. Karena kalau kita berbicara di pasar modal ya, sebenarnya yang paling benar itu siapa sih? Yang paling benar adalah memang fund manager yang sampai sekarang itu bisa membuat NAB atau NAV ya, dari setiap produk reksadananya itu meningkat secara signifikan atau setiap tahun bertumbuh. Karena kalau kuncinya gini, kalau misalkan produk atau reksadananya ini bagus gitu, udah pasti orang akan nyerbu beli, subscribe. Tapi kebalikannya kalau dia mismanage, justru performanya jelek atau return-nya turun gitu ya, orang cenderung akan cabut duitnya dari situ, pindahin ke tempat lain. Gitu. Jadi banyak sebenarnya yang konsisten. Ya contohnya kayak Schroeder Dana Prestasi, terus Penin Dana Maksima, terus sekarang ada Support Equity Fund, terus juga ada Jarvis Balance Fund, gitu ya. Terus ada Trimegah Balance Absolute, gitu ya. Nah, mereka ini juga menerapkan hal yang sama. Gitu. Jadi benchmarkingnya adalah ke benchmarking indeks. Gitu ya. Karena kita kalau sebagai investor individu, katakan dapat nih, kayak contohnya tadi 7% di Antam, gitu kan ya. Oke, hari ini dapat 7% di Antam, tapi itu kan hanya dari satu saham. Nah, kita jarang sekali mungkin investor individu mentotal atau merata-ratakan, memproporsionalkan bahwa sebenarnya portofolio saya hari ini gitu kan
itu rata-rata naik berapa sih? Gitu. Kan nggak mungkin porto cuman isinya Antam gitu kan. Pasti kan ada beberapa gitu. Tapi yang kerasa naik kencang adalah Antam. Sedangkan yang lain mungkin ada yang turun 1%, ada yang stagnan 0%, mungkin ada yang naik cuma 2% gitu ya. Mungkin ada yang turun 5%, let's say, atau 7% atau reject gitu ya. Nah, proporsionalnya inilah yang harus kita perhatikan. Karena kita bicara dana atau capital yang kita setorkan ke RDN, ya, itu kan sudah dalam bentuk barang nih, sudah dalam bentuk portofolio. Nah, itu yang seringkali tidak diperhatikan sama investor retail. Jadi mereka hanya berpatokan bahwa saham yang memang naik itulah yang oke, ini analisisnya benar, yang lain enggak. Gitu. Padahal semua harus di compare, harus diratakan, menciptakan, kita bisa membandingkan nih head to head sama si ISG. Benar nggak sih bahwa dengan kita mengisi saham ABCDF misalkan, dibanding dengan marketnya sendiri, portofolio kita masih juara, gitu ya. Atau malah kebanyakan ketinggalan. Jadi esensinya adalah kita pengen membuat atau membantu ya teman-teman dari yang mostly adalah retail gitu ya, untuk bisa mendapatkan view atau berinvestasi selayaknya fund manager. Nah, dengan begitu, dengan nantinya kita sudah terbiasa nih menata portofolio ala fund manager gitu kan, ya boleh aja udah nggak perlu reksadana gitu. Karena kita sudah terbukti bahwa proven nih bisa mengelola dana gitu kan ya, mengalahkan performa market itu sendiri. Nah, gitu sih. Banyak kan ngomong ini. Tapi informasi berguna banget, itu benar sih, bro. Mindset fund manager itu harus dipunyai sama retail. Kadang kasihan gitu kalau lihat influencer yang di sosial media ngepom-pom retail, suruh buy sell gitu, nggak ada pegangannya gitu. Kenapa mereka harus buy, kenapa mereka harus sell. Tapi kalau mereka punya mindset seorang fund manager, itu sangat membantu untuk kita survive di market. Itu Ya kan setuju mereka sih. juga sering kali juga nunjukin rekomendasi yang memang pas benar gitu kan. Ya, ini Iya. naik sekian persen. Gitu. Waktu salah nggak pernah dikasih lihat ya, Bro ya. Salahnya nggak kelihatan gitu. Jadi kita mau memperkirakan bahwa sebenarnya ini angka rata-ratanya dari portofolio yang udah kita susun gitu ya. Salah satunya ada saham yang naik yang turun itu tumbuh nggak sih? Gitu. Iya. Yang pasti 2022 makro dari portfolionya aku sih weighted-nya pasti di emas, inflasi pasti jelas di sana, sama saham komoditi. Dan untuk balance saham biar nggak terlalu berat di komoditi, di support sama indeks ETF. Itu sih. Jadi biar benar-benar balance. Sama mungkin penutupan kali ini dulu 2 menit mau Boleh, share ke teman-teman. Silakan. Dari aku pribadi, aku suka mantau harga komoditi. Ini FYI, pasti dengar berita bahwa harga tahu udah mulai naik. Kenapa sih? Kelihatan gitu kalau dari harga komoditi. Kita cek dari ini soybean futures, harga kacang kedelai. Dan kacang kedelai itu kita impor mostly ya, Dru ya. Konfirmasi nih kalau aku salah. Dari 2020 Corona, harganya itu benar-benar super low ini. Tapi setelah money printing itu berjalan, harga kacang kedelai itu luar biasa. Ini hampir mau all time high lagi nih harga kacang kedelai. Jadi nggak heran kalau ada berita tahu tempe harganya udah mau mulai mahal, terus size-nya tahu dan size-nya tempe diperkecil, itu udah nggak heran. Harga gandum
Aku konsumen dari roti Prancis itu loh, yang di mall. Kalau diperhatiin itu juga sama, size-nya dikecilin, harganya juga udah cenderung udah mulai naik 1.000-2.000. Karena harga gandum sendiri juga dari 2020 itu udah mulai nanjak. Sama kalau perhatiin aku juga suka jadi konsumen di Uniqlo. Waktu corona, baju kaos itu masih ada yang harga 50.000, 100.000 gitu. Sekarang coba diperhatiin di Uniqlo, itu harganya udah minimal bottom itu udah 100.000. Itu yang harga promo di tahun lalu punya yang mungkin nggak terlalu laku. Ini harga katun ini dari 2020 dari harga 0,6 sekarang udah 1,2, 100%. Harga sugar, gula juga sama. Kopi juga sama, naik kenceng. Kalau teman-teman perhatiin di Starbucks, itu harga juga udah mulai naik di bagian apa ini yang di samping tol itu. Kalau kita mau ke keluar kota, harga Rest area. iya rest area bener. Harga kopi Starbucks di rest area dan di mall itu udah beda. Boleh dicek. Jadi kayak semua komoditi itu udah mulai naik gitu. Nah, kalau teman-teman mau nyari kesempatan di sini, ini juga bisa kok belinya di futures market. Nah, itu yang aku mau share sih. Dan itu relate ke kehidupan kita banget itu. Sebagai konsumen aku udah berasa sih, Bro. Iya, iya, iya. Iya, buat Mungkin nutup. itu yang Iya. ngejawab juga si Mitra Adi Perkasa. Kan dia punya saham MAPA ya, yang MAP aktif. Itu juga naik ya. Udah mulai ditulis juga. Bisa disimpulkan kayak mungkin demand-nya tumbuh gitu ya. Walaupun dengan harga yang memang sudah di-adjust. Jadi mereka naikin harganya itu kan nggak mungkin naikin cuman ala kadar naik sesuai dengan harga komoditasnya yang naik gitu ya. Mereka begitu dapat kesempatan naikin harga kan pasti akan pengen memperbaiki margin gitu ya, persentase margin gitu ya. Dengan demand yang justru malah tumbuh gitu ya. Harga mereka naikin. Nah, berarti kan revenue tambah bagus sama net profit marginnya juga better gitu kan ya. Nah, itu yang mungkin mulai ditulis sama research jadi lebih menarik ini saham. Dari kontrak futures komoditi ketahuan sih, Bro. Bahan baku itu udah mulai naik semua. Teman-temanku yang main di printing, ya si Erwin itu, Bro. Itu harga bahan baku printing itu wah, naiknya sampai 3 kali lipat kalau nggak salah. Dia cerita. Printing itu berarti kertas dong ya? Bukan kertasnya, tapi minyak apanya gitu. Aku lupa namanya. Bahannya apa namanya itu. Karena kan dari oil juga kan. Metanol gitu. Gitu. Jadi 2022 adalah tahun komoditi sih. Dan mungkin saham komoditi itu cycle kan. Namanya juga saham cycle. Nggak bisa kita untuk kayak 5-10 tahun. Tapi kita harus ngelihat trennya sih. Kalau trennya inflasi, komoditi pasti ngikut. Nggak mungkin nggak. Karena inflasi itu kan money chasing the good and service. Nah, itu sih. Jadi kalau kita mau lirik, ya aku selalu fokusnya di komoditi jadinya di 2022 ini. Sip, Ed. Sip. Balik ke lu nih, Bro. Kita tutup mungkin ya. Udah 9:14 nih. Thank you teman-teman buat hari ini. Sorry. Jadi kalau gula boleh. Ya. Berarti gula itu bagus berarti Koen Bro. Kenapa? Gimana, sorry? Kalau gula tadi menurut KD kan naik. Iya. Jadi emiten gula itu Tebla itu salah satunya. TBLA. TBLA aku belum lihat lagi nih. Nah, Oke. Thank you masukannya. Nanti coba aku lihat ya. Dia ada
kenaikan signifikan dari sisi profit marginnya apa atau stay low gitu. Karena setauku si TBLA dia mainnya kan gula refinasi. Ya. Refinasi, bukan gula yang buat diminum teh gitu kan. Kalau refinasi kan gula yang buat jadi campuran bahan makanan kan. Ya. Gulaku kok yang dulu kita produknya itu kelihatannya loh. Gulaku. Kalau nggak salah, Gulaku ya. Nanti deh kita coba riset ya, Bro. Ya. Sama gula Rose Brand itu punyanya dia. Iya. Gula cairnya Oh iya, Rose Brand. Rose Brand. Dia selain punya minyak Rose Brand, berarti ada gula Rose Brand-nya juga ya? Ada gula cair Rose Brand. Gula cair Rose Brand, oke. Itu bukan punya Budinya ya? Kelihatannya bukan kan? Budi Acid, bukan ya? Bukan. Budi Acid ya sweetener-nya kan? Ya, sama tepung kan? Ya, tepung Rose Brand juga. Oh, sama ini kok Jeffrey, kalau ada buka aplikasi GoTrade yang bisa trade saham luar negeri, ini karena ada isu-isu perang, pasti saham-saham kayak Lockheed Martin, saham-saham untuk defense, military, itu naik. Gitu. Jadi ya another watch list lah, boleh dibilang. Karena di Indonesia kan kita nggak bisa beli saham defense ya, Drew. Ada nggak sih pindad gitu sahamnya? Nggak ada ya? Nggak ada. Lockheed Martin itu LMT kalau nggak salah. LMT bener. Lockheed Martin. Sama Boeing dibeli Prabowo. Boeing personally sih aku nggak lihat. Tapi Lockheed Martin aku lihat. Harganya masih under value juga itu. Gitu sih. Nah ini aku buka RTI, TBLA. Ternyata dengan tadi Edi udah share harga sugarnya itu naik ya. Ternyata net profit marginnya TBLA ini di laporan keuangan terakhir per tanggal 30 September ya 2021 itu net profit marginnya cuma 4,9. Kecil sekali ya. Nggak lolos ini. Kecil, iya, kok Jeff. Walaupun ROI-nya 11% ya, 11,6. Tapi NPM-nya kegerus banget. Ini berarti bisa jadi dia boros nih. Ada beban apa? Manajemennya masih kurang. Masih kurang ini. Ya itu kadang-kadang kok Jeffrey. Kita lihat komoditi naik, sahamnya belum tentu loh naik. Iya. Kalau bisa di split, kok Jeffrey bisa belajar-belajar gitu, main di kontrak futures itu, mantap itu kok Jeff. Cobain deh. Ya. Sama kok kayak trading saham, malah bisa short sell. Harusnya gandum juga naik ya kan? Gandum Ukraina naik tadi. Ladang gandum besar itu Ukraina itu. Iya. Makanya kalau itu terjadi, apalagi yang kayak diceritain si Andrew, dengan banyak komoditi yang dihasilkan dari Ukraina, itu tensionnya tinggi, harga komoditi juga ikut melejit itu. Apakah settingan atau enggak ada yang tahu. Itu udah high level banget. Kita udah, kalau terlalu banyak menganalisa geopolitik malah susah. Iya. Takut buat invest malah. Iya. Sama aku juga kayak beli saham nih, Drew. Jarang aku baca CNBC apa segala macam. Lebih banyak baca ke laporan keuangan. Sama kayak Andrew. Ini net profit margin segini. Enggak deh, ntar dulu deh gitu. Karena kalau kita terlalu banyak baca berita gitu, terlalu banyak noise. Jadi ya, apalagi kalau CNBC judulnya iya. Reneh, ya. Hari ini bisa apa? Besoknya bisa bad news, besoknya good news. Jadi mau beli atau mau jual ini? Makanya aku balik-balik lagi, udahlah 7 checklist ini. Kalau 7 ini pas, udah ini saham bagus. 7 checklist ini pas, ini saham bagus. Kalau baca berita, nggak ada habisnya nih, Ko Jeff. Betul. Iya. Oke, Drew, tadi udah mau tutup, tapi nggak jadi tutup ini. Terima kasih, Iya. Lapak harus kita tutup dulu nih malam ini. Ya. Thank you semuanya ya. Terima kasih. Thank you semuanya. Yuk, mari. Terima kasih. Mari Pak Arjono. Selamat malam. Yuk, malam, happy weekend. Rekan-rekan. Bye. Thank you Bro Will. Yuk, bye.